Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil laporan praktikum saya, yaitu mengenai observasi aktivitas kegiatan, permasalahan, dan pengembangan kelompok wanita tani Mutiara Madani di Kota Pekanbaru Riau dan Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Mandiri di Kota Pekanbaru Riau, yaitu pada mata kuliah Kelembagaan Petani dan Perilaku Organisasi Politeknik Pembangunan Pertanian, Yogyakarta, Magelang. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya adalah Natasha Rahman, nomor NIRM saya 0301200128. Dari Prodi Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan, mata kuliah Kelembagaan Petani dan Perilaku Organisasi. Sebelumnya, saya ingin berterima kasih kepada dosen yang telah membimbing saya menjalankan tugas saya, yaitu Bapak Dr. Andes Gunawan Yulianto, MMMSI, dan Ibu Dr. Siti Nurlaila, SPD, MPSI. Bab 1. Latar belakang. Pengembangan kelembagaan merupakan salah satu komponen pokok dalam keseluruhan rancangan revitalisasi pertanian, perikanan, dan kehutanan atau RPPK tahun 2005 sampai 2025. Selama ini, pendekatan kelembagaan juga telah menjadi komponen pokok dalam pembangunan pertanian dan pedesaan. Namun, kelembagaan kelompok tani cenderung belum sebagai upaya untuk pemberdayaan yang besar mendasar dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kelembagaan Ekonomi Petani adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan usaha tani yang dibentuk oleh, dari, dan untuk petani, guna meningkatkan produktivitas dan efisiensi usaha tani, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Salah satu dari kelembagaan ekonomi petani ini adalah Koptan atau Koperasi Tani. Koperasi tani merupakan badan usaha yang beranggotakan petani atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi petani yang berdasarkan asas kekeluargaan. Tujuannya dari laporan praktikum ini adalah yang pertama, mengetahui aktivitas dan kegiatan yang dilakukan setiap kelompok tani atau Poktan dan kelembagaan ekonomi petani atau KEP. Yang kedua, yaitu mengetahui permasalahan yang dihadapi dan analisis permasalahan yang ada pada kelembagaan kelompok tani atau Poktan dan kelembagaan ekonomi petani atau KEP. Yang ketiga, yaitu mengetahui solusi permasalahan dan rencana pengembangan pada kelembagaan kelompok tani atau Poktan dan kelembagaan ekonomi petani atau KEP. Bab kedua, kelembagaan kelompok petani. Kelembagaan petani merupakan lembaga yang ditumbuh kembangkan dari, oleh, dan untuk petani yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan, sosial, ekonomi, dan sumber daya, kesamaan komoditas, dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota yang dinamakan dengan kelompok tani atau Poktan, gabungan kelompok tani atau Gapoktan, dan kelembagaan petani lainnya. Penumbuhan dan pengembangan kelembagaan petani dilakukan melalui pemberdayaan petani untuk mengubah pola pikir petani agar mau meningkatkan usaha taninya dan meningkatkan kemampuannya dalam melaksanakan fungsinya sebagai yang pertama yaitu kelas belajar, yang kedua wahana kerjasama, yang ketiga yaitu unit produksi. Permasalahan kelembagaan kelompok tani. Kelembagaan petani yang telah terbentuk memiliki beberapa permasalahan antara lain yaitu
Yang pertama, masih rendahnya kualitas dalam mengelola usaha tani secara efisien. Yang kedua, yaitu rendahnya kemampuan dalam menjalin kerjasama dengan perilaku agribisnis dan kelembagaan ekonomi pedesaan lainnya. Selanjutnya, yaitu masih lemahnya kapasitas kelembagaan petani dan kelembagaan ekonomi petani atau belum berbadan hukum. Yang keempat, yaitu masih terbatasnya akses petani terhadap sumber pembiayaan atau permodalan dan pemasaran. Yang terakhir, yaitu masih terbatasnya akses petani terhadap iptek dan informasi. Untuk mengatasi permasalahan kelembagaan petani tersebut, dapat dilakukan pemberdayaan petani melalui kegiatan pelatihan dan penyuluhan. Upaya lainnya melalui pengembangan kelembagaan petani yang diarahkan pada petani bertujuan meningkatkan kemampuan menjadi organisasi mandiri dalam bentuk kelembagaan ekonomi petani, sehingga mampu membangun sinergi antara petani dan antar perusahaan untuk mencapai efisiensi usaha. Yaitu selanjutnya ada kegiatan kelembagaan kelompok petani. Yang pertama yaitu ada diseminasi informasi dan teknologi pertanian. Pelaksanaan diseminasi sinergi dengan kegiatan pelatihan di BP3K, kunjungan penyuluhan ke kelompok tani, rembuk tani, kursus tani, Denfam, dan hari temu lapang. Yang kedua yaitu ada kursus tani. Kursus tani bertujuan meningkatkan kemampuan petani dalam menerapkan teknologi sesuai dengan rekomendasi. Kegiatan kursus ini disesuaikan dengan jadwal dan materi yang telah disepakati dan disinergikan dengan kunjungan penyuluhan ke kelompok tani. Yang ketiga yaitu ada Denfam. Demonstration farming atau DEMFARM merupakan salah satu metode penyuluhan pertanian untuk memperlihatkan secara nyata baik cara maupun hasil dari penerapan suatu inovasi teknologi yang telah teruji dan menguntungkan bagi para petani. Yang keempat yaitu ada Hari Temu Lapangan Petani atau Farm Field Day. Hari Temu Lapangan merupakan pertemuan petani dengan peneliti dan penyuluh. Saling tukar-menukar informasi tentang teknologi yang dihasilkan oleh para peneliti, serta umpan baliknya dari petani dan disebarluaskan oleh penyuluh. Yang kelima ada pengembangan jejaring dan kemitraan usaha. Pengembangan jejaring dan kemitraan usaha merupakan upaya pengembangan usaha kelompok tani atau P3A atau Gapoktan atau GP3A, sehingga memungkinkan tumbuh dan berkembang sistem agribisnis dengan prinsip kesetaraan dan saling menguntungkan. Kelembagaan Ekonomi Petani atau KEP. Kelembagaan Ekonomi Petani adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan usaha tani yang dibentuk oleh, dari, dan untuk petani, guna meningkatkan produktivitas dan efisiensi usaha tani, baik yang berbadan hukum maupun yang belum berbadan hukum. Kelembagaan Ekonomi Petani atau KEP yang termasuk di dalamnya kelompok usaha bersama atau KUB, koperasi dan perseroan batas atau PT, merupakan salah satu terobosan dalam rangka pemberdayaan petani dalam pengembangan usaha yang dikelola oleh petani sendiri secara profesional di sektor pertanian. Keberadaan KEP diarahkan untuk membentuk koperasi atau badan usaha lainnya sesuai dengan kebutuhan, kultur petani, dan potensi wilayah, serta disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini di Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, dinyatakan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban mendorong memfasilitasi terbentuknya kelembagaan petani dan kelembagaan ekonomi petani atau KEP. Kegiatan penumbuhan dan pengembangan kelembagaan ekonomi petani merupakan salah satu terobosan dalam mengembangkan penyuluhan pertanian di hela pasar melalui penerapan berbagai metode pemberdayaan. Model ini diharapkan dapat memperoleh alternatif pemberdayaan petani dalam pengembangan usaha yang dikelola oleh petani secara profesional di sektor pertanian. Pendekatan penyuluhan dilakukan untuk menumbuh kembangkan KEP melalui peningkatan kapasitas kelembagaan petani dan kelembagaan ekonomi petani sebagai pelaku utama pembangunan pertanian yang difokuskan melalui pengawalan dan pendampingan penyuluh.
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan mendeskripsikan tugas tersebut dalam pasal 11 ayat 1 huruf C, yaitu yang berbunyi memfasilitasi pengembangan kelembagaan dan forum masyarakat bagi pelaku utama dan pelaku usaha untuk mengembangkan usahanya dan memberikan umpan balik kepada pemerintah daerah. Dalam pasal 13 ayat 1 huruf E, yaitu berbunyi menumbuh kembangkan dan memfasilitasi kelembagaan dan forum kegiatan bagi pelaku utama dan pelaku usaha. Keswadayaan, tumbuhnya kelembagaan ekonomi petani, salah satunya didasarkan pada unsur keswadayaan masyarakat atas kepentingan bersama. Keswadayaan artinya mengembangkan kemampuan penggalian potensi diri sendiri, para anggota dalam penyediaan dana dan sarana, serta pendayagunaan sumber daya guna terwujudnya kemandirian kelompok tani atau kelembagaan ekonomi petani. Adapun partisipasi petani dalam kelembagaan ekonomi petani dimaknai sebagai pilihan anggota komunitas secara aktif untuk berperan mengaktualisasikan diri dalam usaha memperbaiki kualitas hidup. Upaya peningkatan partisipasi petani dalam kelembagaan dilakukan dengan proses-proses yang bertahap sesuai dengan tingkat perkembangan kelembagaan ekonomi petani, yaitu meliputi yang pertama, penyadaran, antara lain penumbuhan pemahaman terhadap masalah secara spesifik, penyediaan sarana sosial, menumbuhkan kepemimpinan lokal, menumbuhkan kerjasama, membangun wawasan tentang kehidupan bersama, menciptakan komitmen bersama, dan meningkatkan kemampuan berusaha tani dan kemampuan sosial. Yang kedua yaitu ada pengorganisasian, antara lain peningkatan kemampuan manajemen sumber daya, peningkatan kemampuan pengambilan keputusan bersama, pengembangan kepemimpinan, dan penyediaan sarana dan prasarana kelembagaan. Yang ketiga yaitu ada pemantapan, antara lain pemantapan terhadap visi kelembagaan, peningkatan kemampuan kewirausahaan, dan membangun jaringan dan kerjasama antar kelembagaan. Pembentukan kelembagaan berupa koperasi petani dan atau bentuk organisasi badan hukum lainnya berfungsi mengatasi ketergantungan petani terhadap penyediaan pupuk, diakses modal termasuk simpan pinjam, obat-obatan, peralatan, teknologi pertanian, dan pelayanan lainnya diperlukan sikap mental petani itu sendiri. Bab ketiga, hasil observasi. Aktivitas dan kegiatan kelompok wanita tani Mutiara Madani Pekanbaru Riau. Kelompok wanita tani Mutiara Madani merupakan kelompok tani yang beranggotakan wanita-wanita tani. Kelompok wanita tani Mutiara Madani ini terletak di tengah-tengah perumahan masyarakat Panam, yaitu di Jalan Senat Garuda Sakti, Kelurahan Tua Madani, Kecamatan Tua Madani, Panam, Kota Pekanbaru Riau. Kelompok wanita tani ini diketuai oleh Ibu Mariati yang juga bertempat tinggal di perumahan tersebut. Kelompok wanita tani ini beranggotakan sekitar 25 anggota, yaitu ibu-ibu yang ada di sekitar kelompok tani tersebut. Kelompok wanita ini juga memiliki sejumlah pengurus inti, yakni ketua, sekretaris, bendahara, serta anggota kelompok tani. Kelompok wanita tani Mutiara Madani sudah berdiri kurang lebih dari 2 tahun. Kegiatan dari kelompok wanita tani mandiri ini adalah memanfaatkan lahan pekarangan, yaitu melaksanakan kegiatan budidaya tanaman jagung. Walaupun dengan keterbatasan lahan perkarangan yang ada tersebut dikelola menjadi lahan usaha pertanian untuk mendukung kebutuhan pangan sehari-hari. Kelompok tani ini dalam pelaksanaannya melakukan kegiatan penanaman jagung untuk memenuhi kebutuhan protein keluarga. Kegiatan usaha ini didirikan oleh ibu-ibu rumah tangga yang umumnya tidak mempunyai pekerjaan tetap sehari-harinya, sehingga banyak waktu luang yang terbuang sia-sia. Beriringan dengan hal itu, di perumahan sekitar tempat tinggal ibu-ibu anggota kelompok wanita tani yang berada di perumahan tersebut, terdapat banyak lahan yang kosong sehingga dapat dimanfaatkan untuk menanam tanaman pertanian, juga tanaman perkebunan seperti jagung, cabai, terong, dan lain-lain. Walaupun hasilnya hanya dapat dikonsumsi untuk anggota kelompok tani, karena kelompok tani belum terbilang kelompok yang besar. Itulah dampak positif yang diperoleh dari kegiatan usaha tani tersebut terhadap lingkungan yang ada. Namun sebaliknya, tentu ada dampak negatif yang ditimbulkan terhadap lingkungannya.
Dampak negatif tersebut adalah lahan tersebut mengakibatkan adanya hama-hama yang mengganggu lingkungan sekitar lahan tersebut. Sebelum melakukan penanaman jagung, ibu-ibu anggota kelompok tani melakukan gotong royong terlebih dahulu yang bertujuan untuk membersihkan lahan yang akan ditanami jagung tersebut. Setelah itu, ibu-ibu anggota kelompok tani menanam benih dan bibit kemudian dipindahkan ke lahan penanaman jagung tersebut. Setelah itu, anggota kelompok tani merawat tanaman jagung mereka dengan cara memberi pupuk dan menyirami tanaman dengan air. Kemudian beberapa bulan setelah itu, anggota kelompok tani panen hasil taninya sama rata dengan sesama anggota kelompok tani untuk dikonsumsi di rumah dengan keluarga. Di kota tempat saya tinggal pada saat ini, belum terdapat lembaga ekonomi petani yang menampung simpanan para anggota petani, menyalurkan kredit atau pinjaman kepada anggota petani, dan memberi layanan jasa kepada para anggota petani seperti koperasi tani, BUMP, pasar lelang, dan lain-lain. Karena Kota Pekanbaru merupakan kota yang termasuk kota perdagangan dan jasa yang memiliki tingkat urbanisasi yang cukup tinggi dari daerah-daerah di Provinsi Riau. Kota ini juga mendapatkan julukan sebagai kota seribu ruko karena di sepanjang kota ditemukan banyak sekali ruko sebagai pusat aktivitas kegiatan berdagang dan bisnis masyarakat. Pekanbaru memiliki posisi yang sangat strategis berada pada jalur lintas timur Pulau Sumatera serta terhubung dengan beberapa kota penting di Sumatera seperti Kota Medan, Padang, dan Jambi. Jadi untuk lahan pertanian yang ada di Kota Pekanbaru jarang ditemukan juga lembaga ekonomi petani. Namun di Kota Pekanbaru ada lembaga ekonomi yang bersifat koperasi, yaitu Koperasi Sejahtera Mandiri dengan aktivitas dan kegiatan organisasinya sebagai berikut. Aktivitas dan kegiatan Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Mandiri atau KSM. Koperasi Sejahtera Mandiri adalah lembaga keuangan sebagai badan usaha di mana anggota sebagai nasabah sekaligus menjadi pemiliknya. Keanggotaan Koperasi Sejahtera Mandiri adalah sukarela di mana hak suara melekat pada diri anggota yang bersangkutan dan tidak dapat diwakilkan. Koperasi Sejahtera Mandiri sudah 10 tahun berdiri di Kota Pekanbaru. Aktivitas kegiatan yang dilakukan Koperasi Sejahtera Mandiri atau KSM sama dengan kegiatan koperasi pada umumnya, yaitu memberikan pinjaman dana kepada anggota-anggotanya dan menerima penyimpanan uang anggotanya. Koperasi Sejahtera Mandiri menyediakan peminjaman dan simpanan terhadap usaha pertanian, perkebunan, sembako, hingga keperluan pribadi. Sebelum memberikan pinjaman dan melayani simpanan kepada anggota, pengurus koperasi terlebih dahulu melakukan survei tempat usaha yang dimiliki anggota koperasi langsung ke lapangan. Kemudian jika sudah terdaftar sebagai anggota Koperasi Sejahtera Mandiri, maka pengurus koperasi akan memberikan buku anggota, buku simpanan, dan buku cicilan. Koperasi Sejahtera Mandiri melayani anggotanya pada hari dan jam tertentu yang sudah ditetapkan bersama, yaitu jam operasional koperasi buka pada hari Senin sampai Jumat pada jam 8.30 sampai jam 16.00 WIB. Dan khusus pada hari Sabtu dengan jam yang berbeda, yaitu dari jam 8.30 sampai jam 14.00 WIB. Namun pada hari Minggu dan tanggal-tanggal merah lainnya, koperasi ditutup. Koperasi ini memiliki peminjaman maksimal dan pinjaman minimal untuk setiap anggotanya, yaitu maksimal peminjaman adalah 5 juta rupiah dan peminjaman minimal adalah 500.000 rupiah. Untuk pembayaran angsuran peminjaman pada koperasi ini diberikan batas waktu maksimal pelunasan yaitu 12 bulan. Pembayaran angsuran peminjaman diberikan bunga sebesar 2,75% setiap bulannya dari total uang yang dipinjam anggota koperasi. Koperasi Sejahtera Mandiri juga telah berbadan hukum yaitu 69-IV-IV-11-Diskop UMKM-2-VI-2011. Dalam menjalankan lembaga organisasinya, Koperasi Sejahtera Mandiri memiliki visi dan misi guna tercapainya kesejahteraan anggota dan organisasi tersebut.
Visi dari Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Mandiri atau KSM ini adalah membuat masyarakat yang prasejahtera menjadi sejahtera, menjadi koperasi teladan atau role model di Pekanbaru, bahkan di Indonesia. Misinya yaitu berjuang untuk menciptakan dan menyediakan jasa serta manfaat yang terbaik untuk anggota, mendorong anggotanya untuk mandiri serta mampu menciptakan dan mengelola usaha dengan baik untuk peningkatan ekonomi dan kehidupan yang lebih baik. Koperasi Sejahtera Mandiri juga memiliki ketentuan koperasi, yaitu yang pertama adalah biaya administrasi masuk dan keluar dari anggota Koperasi Sejahtera Mandiri. Biaya administrasi yang harus dibayar saat mendaftar menjadi anggota koperasi sebesar Rp10.000 dan biaya administrasi saat keluar dari anggota koperasi sebesar Rp25.000. Yang kedua, ketentuan simpanan pokok. Simpanan yang harus dibayar sekali atau sekali selama menjadi anggota sebesar Rp100.000. Simpanan ini hanya bisa diambil kembali ketika keluar dari keanggotaan koperasi. Ketiga, ada ketentuan simpanan wajib yang dibayar sebulan sekali. Biasanya Rp20.000. Besarnya Rp20.000. Simpanan ini hanya bisa diambil kembali dari keanggotaan koperasi yang selanjutnya ada simpanan sukarela, di mana simpanan yang besarnya tidak ditentukan. Tergantung dari kemampuan anggota. Simpanan ini dapat disetorkan dan diambil setiap saat. Kemudian ada ketentuan untuk melakukan pinjaman, di mana pinjaman ini layanan yang diberikan kepada anggota. Besarnya pinjaman ditentukan oleh pengurus koperasi. Dan yang terakhir, untuk jasa peminjaman, biaya yang dikenakan kepada anggota yang meminjam besarnya ditentukan kepada pengurus koperasi. Bab yang keempat, yaitu permasalahan yang dihadapi. Permasalahan yang dihadapi kelompok wanita tani Mutiara Madani. Dalam menjalankan aktivitas dan kegiatannya, setiap kelompok tani pasti mengalami dan menghadapi permasalahan, sama seperti halnya kelompok wanita tani Mutiara Madani yang juga menghadapi beberapa masalah. Kelompok wanita tani mandiri menghadapi masalah berupa hama yang menyerang tanaman jagung. Hal ini disebabkan sebelumnya lahan yang digunakan adalah lahan bekas hutan. Jadi banyak hama yang menyerang setiap tanaman dan lahan yang sudah ditanami tanaman komoditas jagung tersebut. Tidak hanya permasalahan tersebut, permasalahan yang dihadapi kelompok wanita tani Mutiara Mandiri ini adalah masih banyak anggota kelompok yang belum memiliki pengetahuan tentang pentingnya berorganisasi untuk membantu perekonomian keluarga. Karena sebelumnya ibu-ibu anggota kelompok tani tersebut bukan berprofesi sebagai petani sebelumnya. Kemudian manajemen dan administrasi anggota organisasi yang masih belum tertib dan teratur dikarenakan masih banyak anggota kelompok tani yang belum mengerti akan bidang manajemen dan administrasi organisasi. Begitu juga dengan pemahaman anggota kelompok tani dengan bidang pertanian, yaitu tentang budidaya pertanian yang masih belum banyak yang paham. Kemudian dalam pengurusan dan pengaturan pembagian waktu kerja dalam mengurusi organisasi dan usaha pertanian dengan kesibukan di urusan rumah tangga. Dikarenakan background anggota kelompok tani yaitu ibu-ibu rumah tangga, anggota kelompok wanita tani masih belum bisa disiplin dalam mengatur waktu pengurusan lahan dengan waktu mengurusi urusan rumah tangga. Serta selanjutnya yaitu permasalahan lahan pertanian yang digunakan wanita kelompok tani adalah lahan sisa yang tergolong sempit, kemudian benih, pupuk, atau support dari pemerintah yang belum ada sama sekali. Rencana pengembangan koperasi sejahtera mandiri. Rencana pengembangan kelompok wanita tani Mutiara Madani. Dari permasalahan yang sudah dijelaskan tersebut, penanggulangan yang dilakukan anggota kelompok wanita tani Mutiara Madani tersebut biasanya melakukan penyemprotan untuk mematikan hama tersebut atau biasa disebut pestisida. Karena sudah pernah mengalami tanaman terserang hama, maka dari itu anggota kelompok tani atau ibu-ibu tersebut melakukan sanitasi lingkungan sebelum penanaman dilakukan, yaitu melakukan pembersihan lahan dari hama dan gulma yang menyerang tanaman kelompok wanita tani Mutiara Madani. Kemudian melakukan pendampingan dan penyuluhan tentang pentingnya kerjasama dalam berorganisasi dan pembagian kerja untuk menunjang perekonomian keluarga serta pengaturan manajemen dan tata tertib administrasi.
Selanjutnya, pelatihan dan pendampingan pelaksanaan transek. Agar kelompok wanita tani dapat berkembang, dilakukan Ketua Kelompok Tani bersama penyuluh pertanian akan mengadakan penyuluhan tentang keorganisasian dan kewirausahaan pertanian, lalu menyiapkan lokasi kebun bibit desa. Hasil dan kesimpulan kegiatan pendampingan mampu meningkatkan keberdayaan kelompok wanita tani Mutiara Madani, utamanya pada meningkatnya pengetahuan, kemampuan manajemen, dan keterampilan dari kelompok wanita tani Mutiara Madani dalam berorganisasi, serta mampu membuat sebuah perencanaan partisipatif melalui metode transek dan participatory rural appraisal atau PRA untuk menyiapkan sebuah kebun bibit daerah baru bagi anggotanya. Yaitu selanjutnya, permasalahan yang dihadapi Koperasi Sejahtera Mandiri. Koperasi Sejahtera Mandiri merupakan koperasi yang masih berbentuk mikro atau kecil, sehingga Koperasi Sejahtera Mandiri ini masih untuk ruang lingkup kecil, yaitu koperasi untuk masyarakat sekitar koperasi atau masyarakat yang ada pada kecamatan sekitar koperasi tersebut. Karena koperasi ini masih dalam ruang lingkup yang kecil atau mikro, maka koperasi ini masih belum membuka cabang Koperasi Sejahtera Mandiri lainnya di berbagai tempat. Simpan pinjam yang diberikan koperasi masih belum untuk memiliki bidang khusus pinjaman koperasi seperti koperasi tani. Karena masyarakat yang bergerak pada usaha pertanian masih tergolong sedikit. Biaya modal peminjaman juga masih tergolong kecil dan sedikit, yaitu maksimal 5 juta rupiah. Sehingga sulit untuk dikembangkan jika membuka cabang yang baru dan yang lain. Pengurus Koperasi Sejahtera Mandiri juga mengatakan bahwa koperasi yang mereka dirikan dan mereka jalankan belum membuka cabang dengan alasan juga takut mengambil resiko. Resiko yang dapat menjadi permasalahan dalam pengembangan dan masalah yang dihadapi selama koperasi simpan pinjam ini berjalan adalah masih ada anggota koperasi yang melakukan keterlambatan pembayaran angsuran peminjaman. Tidak hanya keterlambatan pembayaran, bahkan ada beberapa oknum anggota koperasi ini yang menghilang tidak ada kabar setelah melakukan peminjaman di koperasi lainnya dan mendaftar sebagai anggota Koperasi Sejahtera Mandiri. Koperasi Sejahtera Mandiri saat ini sudah mendapat izin untuk menjalankan dan mendirikan kelembagaan ini, tetapi izin yang didapatkan masih dalam bentuk lingkup dinas kota. Rencana pengembangan Koperasi Sejahtera Mandiri. Di slide sebelumnya sudah dijelaskan bahwa ada beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Koperasi Sejahtera Mandiri selama mendirikan dan menjalankan lembaganya. Dari permasalahan tersebut dapat ditarik solusi yang dapat meningkatkan pengembangan dari Koperasi Sejahtera Mandiri, yaitu memberlakukan jaminan terhadap setiap peminjaman yang dilakukan oleh seluruh anggota Koperasi Sejahtera Mandiri. Jaminan yang dapat diberlakukan pada setiap peminjaman tersebut dapat berupa seperti PPKB kendaraan dari anggota koperasi yang meminjam tersebut. Rencana pengembangan yang akan dilakukan Koperasi Sejahtera Mandiri untuk memajukan koperasi tersebut adalah dengan melebarkan sayap koperasi tersebut. Melebarkan sayap di sini dapat diartikan dengan mendirikan dan membuka Koperasi Sejahtera Mandiri menjadi koperasi dengan lingkup yang luas atau koperasi makro, dengan cara membuka cabang koperasi baru di beberapa kecamatan lain atau daerah yang sedikit jauh dari koperasi ini. Kemudian rencana pengembangan yang dikatakan pengurus koperasi ini juga berupa penambahan anggota, karyawan, dan pengurus dari Koperasi Sejahtera Mandiri. Dan membuka koperasi-koperasi khusus dalam bidang pertanian, walaupun usaha pertanian yang ada di daerah tersebut tergolong sedikit atau rendah, dengan harapan adanya koperasi tani yang didirikan dapat meningkatkan minat dan peluang usaha dalam bidang pertanian. Bab 5, yaitu kesimpulan. Kesimpulan yang dapat diambil dari hasil observasi kali ini adalah di Kota Pekanbaru belum terdapat lembaga ekonomi petani yang menampung simpanan para anggota petani, menyalurkan kredit atau pinjaman kepada anggota petani, dan memberi layanan jasa kepada para anggota petani seperti koperasi tani, BUMP, pasar lelang, dan lain-lain. Karena Kota Pekanbaru merupakan kota yang termasuk kota perdagangan dan jasa yang memiliki tingkat urbanisasi yang cukup tinggi. Aktivitas kegiatan yang dilakukan Koperasi Sejahtera Mandiri atau KSM sama dengan kegiatan koperasi pada umumnya.
yaitu memberikan pinjaman dana kepada anggota-anggotanya dan menerima penyimpanan uang anggotanya. Koperasi Sejahtera Mandiri menyediakan peminjaman dan penyimpanan terhadap usaha pertanian, perkebunan, sembako, hingga keperluan pribadi. Untuk menjadi bagian dari anggota Koperasi Sejahtera Mandiri, ada beberapa ketentuan dan prosedur yang harus dipenuhi dan dijalani oleh calon anggota dari Koperasi Sejahtera Mandiri yang telah disepakati oleh pengurus dan juga anggota koperasi sebelumnya. Kegiatan dari kelompok wanita tani mandiri ini adalah memanfaatkan lahan pekarangan, yaitu melaksanakan kegiatan budidaya tanaman jagung, walaupun dengan keterbatasan lahan, dan lahan perkarangan yang ada tersebut dikelola menjadi lahan usaha pertanian untuk mendukung kebutuhan pangan sehari-hari. Kelompok tani ini dalam pelaksanaannya melakukan kegiatan penanaman jagung untuk memenuhi kebutuhan protein keluarga. Kelompok wanita Mutiara Madani menghadapi masalah berupa hama yang menyerang tanaman jagung. Hal ini disebabkan sebelumnya lahan yang digunakan adalah lahan bekas hutan. Jadi banyak hama yang menyerang setiap tanaman dan lahan yang sudah ditanami tanaman komoditas tersebut. Yang selanjutnya adalah saran. Saran saya adalah anggota petani di dalam kelompok wanita tani Mutiara Madani selalu ikut serta dalam pelaksanaan penyuluhan pertanian apabila dilaksanakan, agar pengetahuan dan keterampilan ibu-ibu anggota kelompok tani Mutiara Madani semakin bertambah. Kemudian sebaiknya kelompok wanita tani mendaftarkan kelompoknya sebagai anggota koperasi tani atau Koptan jika sudah ada Koptan di daerah tersebut untuk mengembangkan dan memajukan kelompok tani Mutiara Madani. Dan Koperasi Sejahtera Mandiri atau KSM sebaiknya melakukan pengembangan sesuai dengan rencana yang dilakukan ke depan agar koperasi tetap hidup, berkembang, dan anggota juga sejahtera. Kemudian dinas kota daerah seperti BPP sebaiknya memberikan pengadaan koperasi khusus untuk petani setempat atau disebut dengan koperasi tani atau Koptan, sehingga petani setempat daerah akan sejahtera dengan adanya koperasi tani tersebut. Berikut adalah lampiran foto pada kelompok wanita tani di daerah saya. Pada foto pertama yaitu foto dengan Ibu Ketua kelompok wanita tani Mutiara Madani yaitu Ibu Mariati. Yang kedua yaitu bergotong royong bersama anggota kelompok wanita tani. Yang terakhir yaitu keadaan lahan kelompok wanita tani tersebut sebelumnya. Lampiran yang kedua yaitu lampiran foto Koperasi Sejahtera Mandiri atau KSM. Foto pertama yaitu foto dengan salah satu pengurus dari anggota Koperasi Sejahtera Mandiri. Sekian presentasi hasil observasi saya guna untuk tugas laporan praktikum kali ini. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.